Selamat datang di channel ini. Rekrutmen CPNS pada tahun 2024 ini dipastikan tidak akan mengganggu rencana pengangkatan 1,7 juta tenaga honorer menjadi ASN P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, pengangkatan tenaga honorer kini sedang banyak dibicarakan seiring dengan dibukanya proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil pada tahun 2024 ini. Padahal pemerintah hari ini sedang fokus menyelesaikan penataan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Berbeda beberapa bulan dari rencana akan digelarnya momen seleksi dan tahapan seleksi CPNS pada tahun ini, jadwal penataan tenaga honorer itu sesuai dengan amanah yang ditegaskan di Undang-Undang ASN paling lambat dilakukan bulan Desember tahun 2024. Meski demikian, menurut Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 dari DPR RI menegaskan bahwa hal ini tidak akan mengganggu seluruh tahapan dan proses serta rencana pengangkatan pegawai honorer menjadi P3K. Kepada proses pengangkatan 1,7 juta pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini yang ditegaskan oleh salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, di mana komisi ini selama ini memang yang menangani persoalan tenaga honorer. Jadi tahapan pelaksanaan CPNS pada tahun 2024 dipastikan tidak akan mengganggu proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Oleh karena apa, memang tahapan pada tahun ini dibagi menjadi 3 periode, di mana periode pertama fokus kepada tahapan pegawai negeri sipil dan sekolah kedinasan. Periode kedua dan ketiga barulah dibuka periode pendaftaran dan tahapan pendaftaran honorer menjadi P3K. Rekan-rekan, adapun 1,7 juta pegawai tersebut merupakan mereka yang sebelumnya telah terdata di Badan Kepegawaian Negara, namun tidak juga kunjung diangkat menjadi ASN P3K. Jadi 1,7 juta tenaga honorer yang tersisa adalah mereka yang telah terdata dalam database BKN, yang mana sampai dengan saat ini belum juga diangkat menjadi ASN. Dipastikan bahwa 1,7 juta tenaga honorer apabila telah lolos proses audit dan verifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara, maka tahun ini bisa diangkat menjadi P3K. Untuk P3K penuh waktu tentu kepada tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi jabatan dan formasi jabatan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Sisanya yang belum lolos untuk dan belum berkesempatan untuk mendapatkan alokasi formasi itu bisa dipastikan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selain itu, Mardhani Ali juga menegaskan bahwa data 1,7 juta tenaga honorer itu telah diaudit dan diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Yang 17 ini, yang 1,7 juta orang ini telah diaudit, itu yang ditegaskan oleh Mardhani Alisera, sudah dicek dan pihaknya sudah memberikan jaminan bahwa pemerintah jangan macam-macam, ini harus diterima oleh karena mereka adalah pahlawan. Ini yang dikatakan oleh Mardhani Alisera yang meminta kepada pemerintah untuk segera mengangkat 1,7 juta tenaga honorer menjadi ASN P3K. Berbeda dengan 2,3 juta pegawai non-ASN, hasil pendataan BKN sebelumnya, 1,7 juta data ini akan dijadikan sebagai prioritas, bahkan meski tetap harus mengikuti seleksi tes sebagaimana mekanisme yang berlaku, sistem seleksi tes kepada 1,7 juta honorer ini akan dilakukan melalui sistem perankingan. Jadi memang ada perlakuan khusus kepada 1,7 juta honorer yang tersisa. Tentu honorer yang telah terdata dalam database PKN, mekanisme seleksinya tentu tidak harus memenuhi passing grade, akan tetapi melalui sistem perankingan. Nah rekan-rekan, demikian video kali ini. Jika ada tanggapan, saran, dan pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.